Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di bawah langit keemasan dunia matahari Elbaf, pertempuran itu berlanjut tanpa ampun, seolah waktu sendiri memilih untuk berhenti demi menyaksikan benturan kekuatan yang melampaui nalar. Udara terasa berat, tanah retak di berbagai sisi, dan di tengah kekacauan itu berdiri tiga sosok yang menentukan arah sejarah: Zoro, Gaban, dan entitas yang bahkan namanya saja cukup membuat dunia bergetar, Im Sama. Tidak ada aba-aba, tidak ada jeda, hanya tekanan yang terus meningkat sejak detik pertama. Dalam keheningan yang mencekam, Im Sama mengangkat tangan, dan seketika ruang di sekitarnya berubah. Energi gelap berputar, membentuk pola yang tidak bisa dipahami oleh akal biasa. Teknik itu muncul kembali, domi reversi tingkat lanjut. Kekuatan yang tidak hanya mengubah tubuh, tetapi menghancurkan identitas, merenggut kehendak, dan memaksa siapapun tunduk menjadi iblis, tanpa peduli di mana mereka berasal. Gelombang kekuatan itu meluas dengan kecepatan yang nyaris mustahil dihindari. Tanah di bawah kaki bergetar hebat, udara berdesis seperti menolak keberadaan teknik tersebut. Namun di momen kritis, insting bertarung yang telah ditempa oleh ratusan pertempuran menyelamatkan Zoro dan Gaban. Keduanya bergerak hampir bersamaan, melompat keluar dari jangkauan energi yang merusak itu. Hanya selisih sepersekian detik, cukup untuk tetap bertahan sebagai diri sendiri. Kegagalan teknik tersebut tidak membuat Im Sama goyah sedikit pun. Sebaliknya, aura yang dipancarkan justru semakin menekan, semakin dingin, semakin mematikan. Tanpa suara, tanpa peringatan, Im Sama menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang Zoro. Serangan datang dari titik buta, cepat dan presisi, seperti kematian yang sudah ditulis jauh sebelum pertempuran dimulai. Bahkan dengan Kenbunsoku Haki yang aktif, tubuh Zoro tidak mampu merespons tepat waktu. Tebasan itu meluncur, nyaris menembus pertahanan terakhir. Namun pada detik yang mustahil, Gaban muncul. Dengan refleks luar biasa, ia menahan serangan tersebut. Dentuman keras menggema, memecah tanah di sekitar mereka, dan gelombang kejut mendorong keduanya terpental jauh hingga menghantam pohon raksasa yang menjulang tinggi. Kayu keras itu retak, daun-daunnya berguguran seperti hujan yang terlambat datang. Tubuh terasa berat, napas memburu, tetapi semangat tidak runtuh. Mata Zoro tetap tajam, bahkan lebih dari sebelumnya. Serangan dari titik buta yang gagal diantisipasi menjadi luka yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam. Tekad terbentuk dalam diam. Kemampuan harus melampaui batas saat ini, harus mampu membaca bahkan ancaman yang tidak terdeteksi. Gaban berdiri lebih dulu, tatapannya tenang namun penuh perhitungan. Sosok yang telah lama hidup di Elbaf itu memahami satu hal. Lawan di hadapan bukan sekedar kuat, tetapi berada di tingkatan yang berbeda. Tanpa membuang waktu, Gaban kembali bergerak. Langkahnya cepat, hampir tidak meninggalkan jejak. Kapak di tangannya berputar dan teknik Yasotakeru dilepaskan. Tebasan demi tebasan muncul di udara, puluhan jumlahnya, membentuk badai yang mampu menghancurkan apapun di jalurnya. Namun respons Im Sama begitu sederhana, terlalu sederhana untuk kekuatan sebesar itu. Tangan kanan terangkat dan sebuah lingkaran sihir terbentuk. Semua serangan yang datang seakan terserap, diredam tanpa sisa, seolah kekuatan besar tadi hanyalah ilusi yang rapuh. Zoro maju tanpa ragu.
energi terkumpul di pedangnya, dan dalam satu ayunan penuh, tebasan raksasa dilepaskan. Visual naga terbentuk dari aura tersebut, mengaum dengan kekuatan yang mampu membelah langit. Tetapi Im Sama menjawab dengan cara yang sama, atau bahkan lebih mengerikan. Dari tangannya, petir hitam berkumpul, membentuk naga yang jauh lebih besar, lebih padat, dan lebih mematikan. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, menghasilkan ledakan yang mengguncang seluruh area. Hasilnya tidak seimbang. Serangan Zoro hancur, tertelan oleh kekuatan yang lebih besar. Dampaknya memaksa Zoro dan Gaban mundur, melompat menjauh sebelum tubuh mereka ikut terhempas oleh sisa energi yang menghancurkan. Belum ada kesempatan untuk bernapas, Im Sama kembali menyerang. Cahaya pekat muncul di telapak tangannya, lalu meledak dalam sekejap. Gelombang energi menyapu segala arah, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Kali ini, Zoro dan Gaban berdiri berdampingan. Haki tingkat tinggi dikerahkan secara maksimal, membentuk lapisan pertahanan yang bergetar hebat, menahan tekanan. Tanah di bawah kaki mereka pecah, retakan menyebar luas, tetapi pertahanan itu tetap bertahan. Dalam tekanan tersebut, sebuah kesadaran muncul. Teknik-teknik yang digunakan Im Sama bukan sekadar kuat, tetapi berada di luar batas pemahaman biasa. Di tengah situasi yang menekan, perubahan tak terduga terjadi. Pedang di tangan Zoro, Kitetsu, mulai bergetar. Aura kutukan yang biasanya liar kini justru meningkat drastis, seolah merespon sesuatu yang lebih besar. Energi gelap milik Im Sama menjadi pemicu. Dua kekuatan kutukan saling bersentuhan, saling menarik, menciptakan resonansi yang memperkuat satu sama lain. Fenomena ini jarang terjadi dan sangat berbahaya, tetapi juga membuka peluang. Tanpa ragu, kesempatan itu dimanfaatkan. Tebasan demi tebasan dilepaskan dengan intensitas tinggi, lebih cepat, lebih berat, dan lebih brutal dari sebelumnya. Setiap ayunan membawa tekanan yang memaksa ruang di sekitarnya bergetar. Im Sama tidak sepenuhnya menghindar. Beberapa serangan ditangkis, beberapa lainnya dibiarkan mendekat sebelum dihentikan dengan presisi. Namun satu hal berubah, pengakuan muncul. Potensi yang ditunjukkan mengingatkan pada sosok legenda dari masa lalu, pendekar pedang yang pernah mengukir sejarah dengan darah dan besi. Meski demikian, bagi Im Sama ini belum cukup untuk menjadi ancaman nyata. Alih-alih membalas secara langsung, Im Sama justru memanfaatkan situasi. Teknik-teknik pertahanan kuno mulai digunakan satu persatu. Kemampuan yang telah lama tidak diuji kini kembali diaktifkan, bukan karena terdesak, melainkan sebagai persiapan. Pertarungan ini bukan tujuan akhir, ini hanyalah tahap awal sebelum menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Dua sosok yang menjadi pusat perubahan dunia. Di tengah tekanan tersebut, sebuah suara memecah fokus. Teriakan meminta pertolongan terdengar dari kejauhan. Somers dalam kondisi hancur, tergeletak tanpa daya. Tubuhnya tidak beregenerasi seperti seharusnya. Pemandangan itu tidak biasa, bahkan bagi standar kekuatan yang ada. Im Sama mendekat, mengamati, lalu mengakses ingatan yang tersisa. Jawabannya segera terlihat. Serangan yang diterima bukan sekedar serangan biasa. Energi matahari Nika terlibat di dalamnya, memperlambat regenerasi hingga melampaui batas sistem yang telah dirancang. Waktu yang telah berlalu tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Bahkan dibandingkan dengan kejadian besar di masa lalu, efek ini jauh lebih parah. Kesimpulan pun jelas, kekuatan tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Tanpa banyak kata, keputusan diambil. Target utama berubah, prioritas bergeser. Namun sebelum langkah itu bisa diambil, dua sosok kembali berdiri menghalangi. Zoro dan Gaban tidak mundur, posisi tetap dipertahankan, tekad tidak goyah. Ketegangan meningkat,
dan pada saat yang sama, getaran besar terasa dari kejauhan. Pasukan raksasa dari utara Elbaf tiba. Langkah mereka mengguncang tanah. Kehadiran mereka membawa tekanan baru ke medan pertempuran. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah hasil dari latihan tanpa henti, bahkan di masa damai. Mereka mengepung Imsama, membentuk lingkaran rapat. Namun jumlah tidak selalu berarti keunggulan. Dalam sekejap, Imsama bergerak. Gelombang serangan dilepaskan, menjatuhkan beberapa raksasa sekaligus. Dua pemimpin maju melancarkan serangan gabungan dengan kekuatan luar biasa. Tetapi respons yang diberikan melampaui ekspektasi. Tidak ada penghindaran, tidak ada pertahanan konvensional. Hanya satu gerakan, menembus. Dengan tubuh yang diperkuat oleh haki tingkat tinggi, Imsama menerobos serangan tersebut tanpa menerima luka. Serangan balasan langsung diarahkan kepada dua pemimpin itu. Mereka bertahan, namun tetap terpental. Tubuh mengalami kerusakan. Meski demikian, mereka masih hidup. Serangan tersebut tidak diarahkan untuk membunuh, hanya melumpuhkan. Perhitungan tetap berjalan, bahkan di tengah kekacauan. Zoro dan Gaban kembali bergerak. Serangan gabungan dilepaskan dengan sinkronisasi yang lebih baik. Kali ini, Imsama memilih bertahan menggunakan lingkaran sihir yang lebih kuat. Benturan terjadi, tekanan meningkat. Dan untuk pertama kalinya, serangan tersebut memaksa pertahanan itu bekerja lebih keras. Kemudian, perubahan terjadi. Imsama mengangkat senjata yang sejak awal dibawanya, sebuah Bisento dengan aura yang tidak biasa. Energi yang dipancarkan terasa berat, menekan, dan penuh misteri. Bahkan tanpa digunakan, senjata itu sudah cukup untuk mengubah atmosfer pertempuran. Semua yang ada di medan itu bisa merasakannya. Bahaya yang sesungguhnya belum dilepaskan. Para raksasa kembali berdiri. Zoro dan Gaban mengambil posisi di garis depan. Lingkaran pengepungan terbentuk kembali, lebih rapat, lebih siap. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang ragu. Di tengah lingkaran itu, Imsama berdiri tenang, dan saat itulah suasana berubah sepenuhnya. Pertempuran ini belum mencapai puncaknya. Ini baru awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Langit di atas Marijoa terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah udara sendiri menahan napas, menyaksikan benturan kehendak para monster yang berdiri di puncak dunia. Di tengah ketegangan itu, Lafitte akhirnya memahami satu kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Rencananya runtuh sepenuhnya. Tidak ada celah, tidak ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Di hadapannya berdiri dua sosok yang bukan hanya kuat, tetapi benar-benar berada di level berbeda. Garling dan Sembrok, dua nama yang selama ini hanya terdengar sebagai legenda hidup, kini berdiri sebagai penghalang mutlak. Aura Hoshoku Haki mereka menekan ruang di sekitarnya, terasa seperti tekanan tak kasat mata yang menghancurkan niat dan keberanian siapapun yang mencoba melawan. Hipnotis yang selama ini menjadi senjata utama Lafitte, kemampuan yang mampu membengkokkan kehendak manusia, menghancurkan mental, dan memaksa musuh tunduk tanpa perlawanan, kali ini sama sekali tidak berguna. Tatapan Garling tetap tajam dan jernih, tidak goyah sedikit pun. Sembrok bahkan tampak nyaris tidak tertarik, seolah teknik itu hanyalah gangguan kecil yang tidak layak diperhitungkan. Kegagalan itu datang begitu cepat dan begitu mutlak, hingga tidak menyisakan ruang bagi harapan. Dalam sepersekian detik, keputusan pun diambil. Bertahan berarti bunuh diri. Tertangkap berarti bencana yang jauh lebih besar. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi seluruh rencana besar Kurohige. Interogasi oleh pemerintah dunia bukanlah sekedar ancaman. Itu adalah neraka yang dirancang untuk merobek rahasia hingga ke akar. Tidak ada jalan lain. Mundur adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal.
Tanpa peringatan, tubuh Laffit melesat ke udara. Gerakannya cepat, hampir mustahil diikuti mata biasa. Dalam sekejap, jarak tercipta. Namun reaksi dari Sembrook datang nyaris bersamaan. Dengan gerakan yang presisi dan penuh kendali, pedangnya bergetar dan dari dalamnya muncul Cerberus, entitas mengerikan yang membawa aura kehancuran. 3 kepala itu mengaum bersamaan, lalu melesat ke langit, mengejar target dengan keganasan yang tidak mengenal ampun. Pengejaran terjadi dalam senyap yang menegangkan. Laffit berkelok di udara, memanfaatkan kecepatan dan kelincahan yang menjadi keunggulannya. Setiap gerakan terasa seperti tarian di ambang kematian, menghindari kejaran makhluk yang tidak pernah lelah. Cerberus terus mendekat, rahangnya terbuka, siap mencabik kapan saja. Namun perbedaan gaya bertarung menjadi penentu. Laffit bukan petarung frontal, ia adalah bayangan, ilusi, sesuatu yang sulit ditangkap bahkan oleh predator paling buas sekalipun. Pada akhirnya, jarak itu tidak bisa dipangkas. Siluet Laffit semakin kecil, lalu menghilang sepenuhnya dari jangkauan. Sembrook menghentikan langkahnya. Cerberus perlahan memudar, kembali ke dalam pedang. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada kekecewaan yang jelas, hanya keheningan dingin yang menunjukkan bahwa kejadian itu telah selesai. Garling yang sejak awal mengamati tanpa banyak bergerak, akhirnya angkat bicara. Tidak perlu pengejaran, tidak ada yang didapatkan penyusup itu. Semua tetap aman. Membiarkannya pergi justru menjadi keputusan paling efisien. Keduanya berpisah tanpa banyak kata. Namun langkah mereka membawa gema dari sesuatu yang jauh lebih besar. Insiden ini bukan sekedar penyusupan gagal. Ini adalah tanda bahwa rahasia besar mulai terendus oleh pihak-pihak berbahaya. Di ruang Gorosei, suasana segera berubah saat Garling kembali. Tatapan para pemimpin dunia itu langsung tertuju padanya, penuh pertanyaan yang tidak perlu diucapkan. Warkuri menjadi yang pertama memecah keheningan. Suaranya mengandung campuran antara rasa ingin tahu dan kekesalan terselubung. Penyusup berhasil diatasi dengan cepat, tetapi justru itulah yang menimbulkan kecurigaan. Siapa yang cukup berani untuk menyusup ke tempat ini sendirian? Jawaban Garling sederhana, tetapi dampaknya tidak kecil. Laffit. Nama itu menggantung di udara, membawa beban reputasi yang gelap. Jupiter segera mengenali sosok tersebut, mantan serif yang dikenal kejam, ahli hipnotis dengan kecenderungan manipulatif dan sadis. Seseorang yang tidak hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga secara mental. Fakta bahwa individu seperti itu kini berada di bawah bendera Kurohige hanya mempertegas satu hal. Kelompok itu dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bisa diremehkan. Namun yang lebih mengganggu bukanlah identitasnya, melainkan tujuannya. Garling menyampaikan dugaan yang langsung mengubah atmosfer ruangan. Target Laffit kemungkinan besar adalah ruangan rahasia Merijoa, sebuah tempat yang keberadaannya sendiri seharusnya menjadi misteri absolut. Reaksi yang muncul tidak lagi sekedar serius, ini adalah kekhawatiran nyata. Warkuri menunjukkan ketidaksenangan yang jelas. Jika Dragon mengetahui rahasia itu, masih bisa dianggap sebagai ancaman yang sudah lama dipantau. Tetapi Kurohige, itu adalah variabel yang jauh lebih tidak terduga. Pertanyaan pun muncul tanpa jawaban pasti. Bagaimana informasi itu bocor? Siapa yang membiarkan celah itu terbuka? Dunia yang selama ini dikendalikan dengan rapi mulai menunjukkan retakan. Garling kemudian membawa pembicaraan ke arah yang lebih dalam, lebih gelap. Ia menyebut garis keturunan Rox di Sebek, mengaitkan ambisi Kurohige dengan warisan kegilaan masa lalu.
Dalam nada dingin tanpa emosi, ia mengakui kesalahan lama, sebuah keputusan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan. Menghabisi seluruh garis keturunan itu mungkin bisa mencegah situasi saat ini. Penyesalan itu tidak diucapkan dengan emosi, tetapi justru dengan ketenangan yang lebih mengerikan. Sementara itu, di ruang kesatria suci, pembahasan berkembang ke arah yang berbeda. Lafitte tidak lagi menjadi fokus utama. Ancaman yang jauh lebih besar telah muncul di berbagai penjuru dunia. Pasukan revolusi bergerak lebih agresif. Pertempuran antara Yonko mencapai titik didih, dan keterlibatan langsung Im Sama di Elbaf menjadi sinyal bahwa keseimbangan dunia sedang bergeser secara drastis. Dan di salah satu titik dunia, kekacauan itu telah berubah menjadi perang terbuka. Sebuah kerajaan besar yang memutuskan keluar dari naungan pemerintah dunia kini menjadi medan pertempuran brutal. Langit dipenuhi asap, tanah bergetar oleh benturan kekuatan, dan teriakan perang menggema tanpa henti. Pasukan revolusi dan agen pemerintah dunia saling bertabrakan, masing-masing membawa tujuan yang tidak bisa didamaikan. Wakil pemimpin Lunaria bergerak cepat di tengah kekacauan itu. Pertarungannya melawan agen CP0 berlangsung sengit, tetapi berakhir dengan mundurnya sang agen. Namun kemenangan kecil itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan muncul ancaman yang jauh lebih besar. Vice Admiral Stainless memimpin pasukan marinir yang berhasil menembus pertahanan luar dan masuk lebih dalam ke kota. Keputusan diambil tanpa ragu. Target berubah. Ancaman terbesar harus dihentikan lebih dulu. Di sisi lain kota, evakuasi besar-besaran dilakukan. Warga diarahkan menuju kastil, satu-satunya tempat yang masih bisa dijadikan benteng pertahanan. Namun bahkan di sana, rasa aman hanyalah ilusi sementara. Pertempuran terus mendekat. Di garis depan, petarung terkuat kerajaan menghadapi dua agen CP0 sekaligus. Pertarungan yang awalnya menguntungkan, kini berubah menjadi ujian ketahanan. Serangan demi serangan dilancarkan, tanah retak, udara bergetar. Meski belum mengeluarkan seluruh kekuatan, tekanan yang dihadapi sangat nyata. Di tempat lain, Karasu menunjukkan dominasi yang hampir tidak terbantahkan. Lawannya, Repluci, telah mencapai bentuk awakening, tetapi tetap terdesak. Ini bukan sekedar pertarungan kekuatan, melainkan perbedaan level. Waktu hanya tinggal menunggu sampai hasilnya ditentukan. Namun konflik terbesar dalam pertarungan itu bukan hanya fisik, melainkan mental. Lucci dihadapkan pada dilema, bertahan demi harga diri atau mundur demi menyelesaikan misi. Dua pilihan yang sama-sama berat dengan konsekuensi yang tidak ringan. Sementara itu, bayangan ancaman lain bergerak tanpa suara. Seorang kesatria suci dari keluarga Mars muncul di belakang kastil, menghancurkan pertahanan dengan mudah. Kehadirannya seperti pertanda kehancuran yang tak terelakkan. Bahkan peringatan Dragon sebelumnya kini terasa semakin relevan. Menghadapi sosok seperti itu sendirian adalah kesalahan fatal. Dan seolah semua itu belum cukup, di lautan dekat kerajaan, kekuatan lain sedang mendekat. Urok bersama pasukan Giberson dan armada tentara bayaran bergerak dengan tujuan yang sederhana namun mematikan, memanfaatkan kekacauan. Bagi mereka, perang bukan tragedi, melainkan peluang. Strategi mereka dingin dan efektif. Kekacauan akan diperbesar, pertahanan akan dilemahkan, dan di tengah semua itu, harta kerajaan akan dijarah tanpa ampun. Dalam dunia yang sedang runtuh, mereka adalah predator yang menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Semua benang peristiwa ini perlahan terhubung, membentuk gambaran besar yang mengerikan. Penyusupan di Merijo, pergerakan Kurohige, agresi pemerintah dunia, kebangkitan pasukan revolusi, hingga pihak ketiga yang memanfaatkan situasi. Semuanya mengarah pada satu titik. Sebuah perang besar yang tidak lagi bisa dihindari.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.